Pemerintah gelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta dengan topik penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi untuk penguatan reformasi tahun 2021. Presiden Joko Widodo sampaikan klaster pilkada harus dipantau karena berpotensi menjadi tempat penyebaran COVID-19 karena menimbulkan kerumunan massa. Saat ini pemerintah tengah mencoba melakukan pemulihan ekonomi di masa pandemi. Hal ini disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo saat membuka sidang kabinet. Setidaknya ada 3 klaster yang menjadi pusat perhatian dalam penanganan COVID dan perlu berhati-hati. Pertama klaster kantor, kemudian klaster keluarga, dan terakhir klaster pilkada. Klaster pilkada dinilai berpotensi menambah jumlah kasus persebaran COVID-19 karena menimbulkan kerumunan massa. Presiden pun meminta Mendagri dan aparat keamanan untuk bersikap tegas mencegah penyebaran COVID-19 saat pilkada. Hati-hati, ini perlu saya sampaikan, hati-hati. Yang kedua, klaster keluarga. Ini Pak Mendagri, urusan yang berkaitan dengan klaster pilkada ini betul-betul ditegasi betul, diberikan ketegasan betul. Polri juga berikan ketegasan mengenai ini. Aturan main di pilkada, karena jelas di PKPU-nya sudah jelas sekali. Jadi ketegasan, saya kira Mendagri nanti dengan Bawaslu, agar betul-betul ini diberikan peringatan keras. Komisi Pemilihan Umum tutup pendaftaran peserta Pilkada 2020 Minggu tengah malam tadi. Hasilnya sejumlah daerah terancam menggelar pilkada dengan calon tunggal. Selain itu 37 calon kepala daerah positif COVID-19. KPU menutup pendaftaran pasangan calon peserta Pilkada serentak 2020 pada Minggu tengah malam. Hingga penutupan pendaftaran masih terdapat sejumlah daerah dengan 1 pasangan calon alias calon tunggal. Antisipasi hal ini, KPU akan memperpanjang pendaftaran di daerah dengan pasangan calon tunggal. Itu kemudian akan di KPU di daerah akan memperpanjang selama 3 hari, berarti terhitung mulai besok ya, tanggal 7, 8, 9. Kalau ternyata memang yang daftar cuma itu, kemudian khusus di daerah-daerah tersebut, itu pilkada ditunda oleh KPU setempat dan diatur jadwal ulang ya. Dalam rangkanya adalah untuk melakukan sosialisasi 3 hari. Hingga kini sudah terdaftar 687 pasangan calon baik cagup, cawagup maupun calon pasangan wali kota atau bupati. Dari seluruh wilayah di Indonesia yang menggelar pilkada, terdapat 28 daerah dengan pasangan calon tunggal. Sementara itu KPU juga mencatat ada 37 calon kepala daerah peserta pilkada serentak dari 21 provinsi yang positif terpapar COVID-19. Bakal calon yang dinyatakan positif berdasarkan pemeriksaan swab testnya sebanyak 37 calon, bukan pasangan calon ya, 37 calon. Nah, jadi 37 orang yang kami kumpulkan datanya dari 21 provinsi. Karena sampai dengan pukul 24 masih ada provinsi yang laporannya sedang dikerjakan, jadi belum masuk. Jadi 37 dari 21 provinsi yang sudah masuk laporannya. Selanjutnya tahapan pilkada akan memasuki masa verifikasi persyaratan pasangan calon termasuk tes kesehatan yang digelar hingga 23 September mendatang. Sementara penetapan pasangan calon digelar pada 23 September mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Gelaran Pilkada serentak 2020 dikhawatirkan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Kerumunan massa pendukung yang kerap abaikan protokol kesehatan harus mendapat perhatian lebih. Pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah pada Pilkada serentak berpotensi menimbulkan klaster baru COVID-19. Banyaknya pendukung yang mengiringi jagoan mereka mendaftar ke KPU menjadi alasan penyebaran bisa terjadi. Apalagi banyak yang melanggar protokol kesehatan seperti aturan jaga jarak dan penggunaan masker. Di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, meski pasangan bakal calon meminta agar tidak ada pawai pendukung, namun besarnya antusias relawan tetap mengawal jagoannya.
Tanpa menjaga jarak, mereka meneriakkan dukungan di kawasan Taman Jam Gadang di pusat kota Bukit Tinggi. Di Ponorogo, Jawa Timur, arak-arakan digelar pendukung salah satu pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati saat mendaftar ke kantor KPU di Ponorogo. Mengesampingkan protokol kesehatan, simpatisan bahkan menggelar pentas kesenian di depan kantor KPUD Ponorogo. Pentas seni yang digelar terpaksa dibubarkan polisi karena melebihi batas waktu yang ditentukan. Aksi pendukung ini juga memicu kemacetan lalu lintas di sekitar gedung KPU Ponorogo. Meski banyak yang kesulitan untuk mengurangi kerumunan massa, namun masih ada pasangan bakal calon yang mendaftar ke KPU dengan pendukung yang terbatas. Hal ini untuk mengurangi kerumunan yang berpotensi menjadi klaster baru COVID-19. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri mengimbau kepada seluruh bakal calon yang ikut dalam pilkada serentak untuk tidak mengerahkan massa dan menimbulkan kerumunan. Tim Liputan iNews melaporkan. Barreskrim Polri mengungkap kasus penipuan oleh sindikat internasional terkait pembelian ventilator dan monitor COVID-19 antara perusahaan Italia dan Cina senilai 58 miliar rupiah. Barang bukti uang yang disita oleh polisi sejumlah 58 miliar rupiah ditunjukkan dalam rilis kasus di gedung Barreskrim Polri yang dipimpin langsung Kabar Reskrim Polri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi Interpol Italia tentang adanya dugaan tindak pidana penipuan terkait kontrak jual beli ventilator dan monitor COVID-19 oleh perusahaan asal Italia, Altea Italy, dan perusahaan asal Cina, Shenzhen Minray Biomedical Electronic. Berdasarkan penelusuran, Barreskrim Polri menduga ada tindak pidana yang dilakukan oleh sindikat internasional Nigeria Indonesia dengan modus BEC atau Business Email Compromise perusahaan Altea Italy. Dan pasal 3 dan pasal 4. Pada awalnya perusahaan Itali, Altea Italy SPI yang bergerak di bidang peralatan kesehatan melakukan kontrak jual beli dengan perusahaan Cina atas nama Shenzhen Minray Biomedical Electronic, di mana proses jual beli terkait dengan peralatan medis yaitu ventilator dan monitor COVID-19. Beberapa kali pembayaran telah dilakukan, kemudian di pertengahan perjalanan ada seseorang yang mengaku GM dari perusahaan Italia tersebut kemudian menginformasikan bahwa terjadi perubahan rekening terkait dengan masalah pembayaran. Sehingga kemudian atas pesan yang masuk dari email tersebut, kemudian rekening untuk pembayaran ke PT Shenzhen itu kemudian dirubah menggunakan Bank Indonesia. Kemudian selanjutnya terjadi 3 kali transfer ke rekening Bank Indonesia dengan menggunakan Bank Mandiri Syariah dengan total kurang lebih 3.672.146 euro atau setara dengan kurang lebih 58.831 juta. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Ini sore masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.